Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Tuan sudah ke Jawa, tanya orang banyak itu. Benar, coba-coba melihat negeri orang, sahut Calubuk. Dan beliaulah yang membawa saya kemari, kata Ki Ampuh. Orang banyak itu saling berpandangan. Hebat benar Calubuk. Dalam keadaan sudah benar-benar mati dan kemudian terkenal sebagai manusia harimau, dapat mengelana ke Jawa dan kemudian membawa seorang sahabat. Tidak tahu bahwa pendatang ini berguru pada Raja Tigor yang ayah kandung Calubuk dan kakek Erwin. Ya, saya telah bersumpah untuk menjadi keluarga Calubuk. Kalau saya berkhianat, saya rela menjadi babi, kata Ki Ampuh. Suatu kisah yang amat menarik, tetapi juga suatu bukti dari kebaikan orang pandai dari Jawa ini yang suka berkeluarga dengan orang-orang pintar di Sumatera. Bila sumpah itu diucapkan Calubuk, tanya seorang hadirin yang dikenal dengan dia. Saya bersumpah pada Raja Tigor setelah berguru 7 hari 7 malam di kuburan beliau, jawab Ki Ampuh. Sekali lagi hadirin saling pandang dan mereka kian mengagumi Ki Ampuh. Dia datang dari jauh untuk berguru pada Raja Tigor yang namanya cukup terkenal dan dihormati oleh penduduk daerah Mandailing yang mengetahui riwayat hidup dan apa yang telah terjadi setelah kematiannya. Semua hadirin mendatangi Ki Ampuh dan Calubuk, lalu menyalami mereka. Terasa suasana sangat akrab. Jika demikian, Ki Ampuh juga menjadi sahabat kami yang tinggal di desa ini, kata Sultan Naparas. Terima kasih. Bila ada di antara tuan-tuan datang ke Jawa, singgahlah ke gubuk saya, dan kalau sudi menjadi tamu saya di sana, saya tidak dapat memberikan apa-apa, tetapi kelapangan dan keikhlasan hati. Tidak usah tuan-tuan ragukan. Itulah juga yang kami kehendaki, nilainya lebih dari benda apapun di dunia ini. Mereka bertanya dan Ki Ampuh memberikan alamatnya. Calubuk pamit kepada semua orang yang ada di situ, lalu raib bagaikan ditelan bumi. Erwin terharu melihat kepergian ayahnya. Alangkah ingin hatinya selalu berdekatan dengan orang tua yang amat dicintainya itu. Orang-orang pandai di desa itu bertanya-tanya bagaimana Ki Ampuh sampai bisa diterima sebagai murid oleh Raja Tigor. Padahal mereka sendiri tidak ada seorang pun yang teringat untuk berguru kepadanya. Bagaimana asal mula Tuan berkenalan sehingga bersahabat akrab dan akhirnya berkeluarga dengan Raja Tigor, Ki Ampuh? Ki Ampuh menceritakan bahwa ia melihat kehebatan Raja Tigor di Jawa lalu memohon diterima menjadi muridnya. Yang buruk-buruk tentang dirinya yang pernah hendak membunuh Erwin dan sempat membinasakan mertua perempuan anak muda itu tidak dikatakannya sepatah pun. Diceritakannya juga tentang adanya seorang wanita pintar dan hebat ilmunya, dengan paras bagaikan anak perawan 17 tahun walaupun telah berusia 3 abad di daerah Banten. Bila saya tiba di Jawa, saya akan pergi lagi ke istana Mbah Penasaran itu dan akan menebus kekalahan dan penghinaan. Orang-orang di desa saling pandang pula. Ki Ampuh bersumpah bahwa apa yang diceritakannya hanya kenyataan belaka. Apa saja yang diajarkan Raja Tigor? Tanya Sultan Naparas. Susah menguraikannya. Sebenarnya pelajaran tidak banyak, tetapi pengisian yang diutamakan. Cobaan-cobaannya yang amat berat. Saya hampir gagal, cerita Ki Ampuh. Dia lalu menceritakan sebagian dari apa yang dialaminya. Beberapa orang berniat dan bertekad untuk mencari kuburan itu guna menuntut ilmu.
"Boleh kami mencoba, Tuan?" tanya Sultan Naparas yang punya ilmu kebal diri. "Dalam hal apa?" "Kekebalan," jawab Sultan Naparas. Setelah berpikir, Ki Ampuh menjawab, "Saya bersedia, tetapi jangan dikira saya hendak menyombong. Saya hanya ingin memenuhi keinginan tuan-tuan yang begitu baik hati pada saya." Ki Ampuh bertanya di mana matahari tenggelam, karena tidak bersiap-siap untuk diuji tentang kekebalannya. Lain halnya kalau ia sengaja pergi ke suatu tempat untuk bertarung. Maka kekebalan diri sudah dipasang sejak melangkahkan kaki. Begitu pesan Raja Tigor. Bukan pula setiap serangan senjata bisa melukainya kalau tidak punya persiapan. Dengan membaca mantra-mantra menghadap matahari terbenam, kekebalan itu akan jadi lebih sempurna. Sultan Naparas menerangkan, Ki Ampuh menghadap ke sana hanya 1-2 detik. Kemudian ia cepat memutar badan dan menghentakkan kaki kanannya ke bumi. "Silakan," kata Ki Ampuh. Tidak ada yang memulai. Sultan Naparas juga yang akhirnya bertanya, siapakah di antara mereka yang akan duluan mencoba Ki Ampuh. Ditambahkannya bahwa semua ini sekedar suatu pertunjukan kekeluargaan, karena mereka ingin berguru kepada Ki Ampuh. "Kalau saya bagaimana?" tanya seorang anak muda umur 29 tahun. "Tetapi saya bukan mau mencoba kekebalan, hanya ingin mencoba ketahanan berdiri, Bapak Ki Ampuh." Nama pemuda ini Olowan. "Lebih baik dengan mempergunakan senjata tajam atau api," ujar Ki Ampuh. "Tidak, aku tidak berani. Belum pernah seumur hidup melukai siapapun. Melihat orang memotong ayam pun aku tidak berani. Aku punya penyakit mabuk darah." "Baiklah kalau begitu," kata Ki Ampuh. "Penyakit mabuk darah itu akan kusembuhkan nanti, kalau kau mau." Olowan dan hadirin girang atas tawaran tamu mereka. Dia ini tentunya selain hebat dalam bela diri dan serang menyerang, tentunya seorang dukun yang luar biasa pula. "Terima kasih, Pak. Jadi, boleh saya coba dengan tangan kosong kini?" tanya Olowan. "Silakan," sahut Ki Ampuh. Olowan mendekat dan mengulurkan tangan untuk mohon izin dari orang yang jauh lebih tua itu. Ki Ampuh menyambut, membuat Olowan terkejut. Tangannya terasa panas dan kian panas dan tak terlepaskan olehnya. Padahal Ki Ampuh sama sekali tidak memegangnya dengan erat. Orang banyak melihat wajah Olowan berubah dalam kesamaran cahaya obor-obor itu, memerah dan meringis, menahan sesuatu yang tentu menyiksa. "Sudah, ajarkan aku bertangan api seperti Bapak nanti ya," ujar Olowan pelan-pelan, agar tak terdengar oleh orang yang mempersaksikan. Ki Ampuh mengangguk. Ia senang pada anak muda yang baginya masih ingusan ini. Walaupun tentu merasa sangat kepanasan, ia tidak menjerit. Harga diri dan daya tahannya kuat. "Nah, kini Olowan, mulailah," kata Ki Ampuh. Olowan mundur beberapa langkah, kemudian mendadak melompat dengan tinju yang diarahkan ke batang leher Ki Ampuh. Kepala orang dari Jawa itu bergerak sedikit, dan dia merasa bahwa pukulan itu lumayan, meskipun kakinya tidak sampai beranjak dari tempat ia berdiri. Olowan mundur lagi. Kini dia mengarahkan pukulan ke bawah telinga orang hebat itu. Pukulan begitu bagi orang biasa akan melumpuh atau bahkan mematikan. Ki Ampuh tahu arah mana kini menjadi tujuan Olowan. Dikerahkannya tenaganya ke sana. Ketika pukulan anak muda itu mengenai sasaran, bukan Ki Ampuh yang jatuh atau beranjak dari tempatnya berdiri. Sebaliknya,
Olowanlah yang merasa seperti memukul batang kayu. Tinjunya terasa sakit sekali meskipun ia mempunyai tekad keras dan hati batu. Namun satu teriakan mengaduh tak dapat ditahannya. Orang banyak menjadi kian kagum ketika Olowan mengelus-ngelus tangannya sambil meringis menahan sakit. "Anda hebat sekali, Pak," kata Olowan seikhlas hati. Olowan terkenal di desa itu sebagai orang muda dengan tenaga gajah. Dia bisa mencabut pohon karet umur 3 tahun dengan mudah dari tanah. Dia bisa menumbangkan pohon pisang dewasa dengan satu pukulan. Dia pun dengan mudah mengangkat beras segoni atau benda-benda berat yang memerlukan tenaga sedikitnya 3-4 orang. Tetapi memukul bawah telinga Ki Ampuh yang mestinya membuat orang biasa kelenger atau mati, ia mengaduh. "Bapak-bapak, abang-abang," kata Olowan. "Aku Olowan, mengakui kehebatan Ki Ampuh. Dia telah berjanji tadi untuk menerima aku sebagai murid. Aku belum pernah menemukan manusia dengan tenaga seperti yang dimilikinya. Lihatlah ini, Ki Ampuh dan hadirin," sambungnya. Semua mata termasuk mata Ki Ampuh dan Erwin ditujukan kepadanya. Olowan mengangkat kaki sebelah kanan, kemudian menghentakkannya ke bumi. Tanah keras itu tenggelam tak kurang dari 30 cm. Ini diketahui ketika ia telah menarik kakinya dan Sutan Naparas mengukur lubang yang tercetak oleh hentakan kaki Olowan. Orang dapat membayangkan bagaimana sekiranya kalau seorang manusia diinjak oleh kaki dengan tenaga bagaikan kaki gajah yang memikul berat badan beberapa ton. Pada hari itu, taulah orang banyak di situ bahwa Olowan bukan hanya kuat tinju, tetapi punya tenaga injak yang luar biasa, yang tak mungkin dilakukan oleh manusia manapun kalau ia tidak mempunyai simpanan yang tangguh. "Benar, Ki Ampuh akan memberi pelajaran kepada anak dan adik kami Olowan?" tanya Sutan Naparas. "Bukan memberi pelajaran, Sutan, sekedar melimpahkan apa-apa sedikit yang pernah diajarkan orang-orang tua kepadaku," kata Ki Ampuh rendah hati. Tampak jelas bahwa Ki Ampuh yang sudah melihat cara hidup dan bergaul dengan orang-orang pintar Sumatera itu kini telah jauh berubah dengan bagaimana ia dulu ketika merasa dirinya hebat sekali di Jawa, dan caranya yang baru ini membuat ia disenangi.